teman-teman, kita lanjutkan ke bab 3. Sebelumnya kita udah membahas tentang hakikat geografi, dan bab 3 kita akan mempelajari tentang pedosfer atau tanah. Pengertian pedosfer merupakan kulit terluar dari lapisan litosfer. Tanah merupakan bagian dari pedosfer. Lalu, apa sih perbedaannya tanah sama lahan? Apakah sama? Oke, kita bahas tanah dan lahan. Tanah, permukaan bumi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, dan bahan perbuatan pembangunan materialnya atau bendanya. Kalau lahan, lokasi tanah di permukaan bumi untuk kegiatan tertentu. Jadi teman-teman, jangan salah antara tanah dengan lahan. Biasanya kita lihatlah di jalan-jalan dijual sebidang tanah. Seharusnya itu dijual sebidang lahan. Oke, lanjut kita ke proses pembuatan tanah. Suhu yang tinggi menyebabkan permukaan batuan memanas dan mengembang. Kita bisa dilihat di slide atau di gambar dalam proses pembentukan tanah. Terus proses pembentukan tanah lanjut nih, karena memanasnya, mengembangnya menjadi mengembang. Bisa dilihat lagi di slide bahwa suhu yang rendah pada malam hari menyebabkan pendinginan pada suatu batuan tersebut. Lebih jelasnya bisa dilihat di slide contohnya. Terus proses pembentukan tanah lagi masih hujan turun, panasnya pas siang, dinginnya pas malam, sehingga bisa si hujan turun mengenai batuan tersebut, terus sehingga batuan mengerucut karena suhu turun. Terus dengan lamanya proses tersebut, karena adanya pemanasan dan pendinginan, pemanasan pada siang hari dan pendinginan pada malam hari secara bergantian dan terus menerus, sehingga menyebabkan permukaan batuan retak, mengalami pelapukan. Terus sesudah itu hancuran batuan hasil dari pelapukan, panasnya, dinginnya secara terus menerus menjadi tanah. Itulah proses pembentukan tanah dan bisa dilihat pada slide. Oke, terus ada faktor-faktor pembentukan tanah. Apa aja sih yang menjadi faktor pembentukan tanah selain dari yang tadi kita sudah bahas? Yang pertama ada iklim. Iklim terutama suhu dan curah hujan itu sangat berperan pada faktor pembentuk tanah. Yang kedua ada organisme atau vegetasi atau mikroorganisme. Terus bahan induk yang bisa menjadi lapisan-lapisan pembentuk tanah. Yang selanjutnya ada topografi atau relief. Relief itu menentukan ketebalan tanah dan sistem drainasenya. Terus ada waktu. Kenapa waktu termasuk pada faktor pembentukan tanah? Karena yang tadi kita sudah jelaskan, siang malam terus mengalami penyusutan, perubahan batuan yang menjadi hancur, itu membutuhkan waktu sehingga menjadi tanah. Terus ada sifat fisika tanah. Apa aja sih menjadi sifat fisika tanahnya? Yang pertama ada tekstur tanah. Tidak hanya makanan yang mempunyai tekstur, tetapi tanah juga mempunyai tekstur tanah. Terus ada struktur tanah. Terus ada konsistensi tanah, lemas tanah, udara tanah, warna tanah, suhu tanah, terus porositas tanah, drainase tanah. Itu termasuk sifat fisiknya. Kenapa tidak hanya suatu barang, tanah pun mempunyai struktur, mempunyai warna, mempunyai tekstur. Oke, sekarang lanjut ke komposisi tanah. Komposisi tanah nggak hanya seperti makanan kita bikin kue harus ada komposisi. Ternyata tanah pun mempunyai komposisi. Ada apa aja? Yang pertama bahan mineral organik paling besar ada 45%. Terus bahan organik 5
ada udara 25%, dan yang selanjutnya adalah air. Terus ada yang tadi sudah dikatakan, ada profil tanah. Profil tanah tidak hanya manusia atau orang yang mempunyai profil atau CV, tetapi tanah pun mempunyai profil tanah. Adalah susunan pelapisan tanah secara horizontal. Bisa dilihat lebih jelasnya di slide. Profil tanah dalam ilmu tanah, lapisan tanah sering disebut horizon. Yang paling atas kita lihat di slide, profil tanah yang paling atas adalah horizon A. Yang kedua, bawah dari horizon A adalah horizon B. Bawahnya lagi horizon C, dan yang paling bawah atau batuan induk adalah horizon R. Terus horizon A atau disebut topsoil adalah lapisan tanah teratas dan mengandung bahan organik. Jadi lapisan A itu paling subur karena paling atas dan mengandung bahan organik. Yang kedua merupakan tanah muda atau baru terbentuk. Dan yang ketiga adanya zona perakaran dan kegiatan jasa hidup tanah atau cacing. Oke, yang selanjutnya kita bisa lihat di slide adalah horizon B. Horizon B adalah bisa dikatakan juga subsoil. Subsoil mengandung bahan organik, tetapi kadarnya kurang dibanding dengan horizon A. Horizon A itu lebih subur, tetapi kalau di horizon B bukan berarti tidak subur, tetapi tingkat kesuburannya kurang dibanding dengan horizon A. Yang kedua merupakan zona pengendapan partikel tanah yang tercuci dari horizon A. Jadi horizon A profil paling atas tingkat kesuburannya juga paling tinggi, terus turun pengendapannya atau partikel tanah yang tercuci dari horizon A turun ke horizon B, atau kita bisa dikatakan dengan subsoil. Dan horizon C atau bisa dikatakan regolit terdiri atas tanah tapi masih menunjukkan ciri-ciri batuan induk. Nanti lebih jelasnya bisa lihat slide contohnya. Terus yang terakhir adalah horizon R atau dikatakan bedrock, merupakan lapisan batuan induk yang masih padu. Itu horizon R paling bawah, jadi merupakan batuan induk. Terus setelah kita bahas profil tanah, pasti ada faktor pembentuk tanahnya yang tadi di awal kita jelaskan, seperti iklim, relief, terus jenis batuan induknya atau bedrocknya, terus organismenya, terus waktunya, terus ada jenis tanah. Sesudah adanya pembentukan tanah, terbentuknya profil tanah, tekstur dan sebagainya, pasti timbul jenis tanah di Indonesia. Kita bahas di Indonesia saja, persebaran dan pemanfaatannya. Jenis tanahnya ada tanah vulkanis, ada aluvia, ada humus, ada laterit, betosol, tanah gambut, terus merget, regosol, tanah kapur, dan tanah grumosol. Itu jenis tanah di Indonesia, saudaranya. Terus yang pertama tadi saya sebutkan adalah tanah vulkanis. Apa sih itu tanah vulkanis, teman-teman? Ada yang tahu gak? Oke, kita bahas sekarang. Kita lihat di slide lebih jelasnya bahwa tanah vulkanis ciri-cirinya berbutir halus, mudah tertiup angin, tidak mudah tererosi. Itu ciri-ciri dari tanah vulkanis. Persebarannya di mana aja? Apakah di kita ada tanah vulkanis? Jelas, karena persebarannya tanah vulkanis itu ada di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, bagian selatan. Itu termasuk persebaran tanah vulkanis. Terus pemanfaatannya apa
Oke, pemanfaatan tanah vulkanis bisa dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Jadi sifat si tanah vulkanis ini tergolong subur. Next ke tanah aluvial. Tanah aluvial bisa dilihat contohnya di slide bahwa berciri-ciri tanah aluvial itu warnanya kelabu, hasil pengendapan dan mudah tererosi. Biasanya itu bisa dijadikan lahan pertanian atau dijadikan persawahan. Persebarannya itu di Jawa bagian utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Timur. Itu sifatnya tanah aluvial masih tergolong subur, jadi masih bisa pemanfaatannya dijadikan lahan pertanian atau persawahan. Terus kita lihat slide lagi, ada tanah humus. Tanah humus ciri-cirinya warnanya kehitaman, mudah basah dan mengandung bahan organik. Itu ciri-ciri dari tanah humus. Terus persebarannya di mana aja? Ada di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemanfaatannya tetap itu lahan pertanian dan sifatnya masih tergolong subur. Nah, yang selanjutnya bisa dilihat di slide. Yang selanjutnya adalah tanah laterit. Tanah laterit ciri-cirinya warna merah ke kuning-kuningan. Persebarannya ada di Kalimantan Barat, Gunung Kidul, Pacitan Selatan. Dan sifatnya tanah laterit itu tidak subur, tapi masih bisa dimanfaatkan. Apa sih, dijadikan apa sih tanah laterit itu? Bisa dijadikan bahan baku industri gerabah atau keramik. Kalau misalkan kita ke Jogja, di Kasongan, nah itu hasil dari tanah laterit karena bisa dijadikan gerabah atau keramik. Karena kalau dijadikan pemanfaatnya pertanian itu tidak subur sifatnya kalau sifat tanah itu. Yang selanjutnya adalah tanah litosol. Gambarnya bisa dilihat di slide. Ciri-cirinya berbatu batu karena pelapukan belum sempurna kalau tanah litosol ini, dan persebarannya tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Sifatnya memang tidak termasuk ke golongan subur. Si tanah litosol ini sifatnya tidak subur, tapi masih bisa dimanfaatkan untuk tegalan, palawija, padang rumput, dan tanaman keras. Masih bisa lah dijadikan pertanian palawija. Terus yang selanjutnya ada tanah gambut. Contoh gambarnya bisa dilihat di slide bahwa ciri-cirinya kadar asam tinggi kalau lahan tanah gambut. Terus persebarannya di pantai-pantai, biasanya di pinggiran-pinggiran pantai tanah gambut itu. Terus pemanfaatannya persawahan pasang surut masih bisa dimanfaatkan, tetapi sifat tanah gambut itu tidak subur. Oke, yang selanjutnya adalah tanah mergel. Bisa dilihat di slide bahwa ciri-ciri tanah ini terdiri atas batu kapur, pasir, dan tanah liat. Persebarannya banyak, terutama di Pulau Jawa. Ada Yogyakarta, Gunung Kidul, pegunungan Kendeng, Priangan Selatan. Nah, itu persebarannya. Pemanfaatannya adalah menjadi lahan hutan jati, dan sifatnya tanah ini tidak subur. Dan yang selanjutnya ada tanah regosol. Contohnya bisa dilihat di slide. Ciri-cirinya berasal dari endapan abu vulkanik kalau regosol, dan berbutir kasar. Persebarannya ada di Pulau Jawa, Bali, Sumatera bagian timur dan selatan. Pemanfaatannya ditanami padi, palawija, tebu, dan kelapa. Dan tanah ini tergolong sifatnya ke golongan subur, jadi bisa dimanfaatkan pertanian. Terus ada tanah kapur. Ciri-cirinya warna putih kecoklatan dan keras kalau tanah kapur.
Persebarannya ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumsel. Pemanfaatannya ini buat lahan pohon jati dan palawija. Tetapi tanah kapur ini termasuk ke golongan tidak subur. Terus ke tanah Gurmosol. Ke tanah Gurmosol ini ciri-cirinya ada teksturnya halus, warnanya kelabu, kehitam-hitaman. Persebarannya ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan Nusa Tenggara. Terus pemanfaatannya bisa penanaman kapas, jagung, kedelai, dan tebu. Dan ini tanah Gurmosol ini sifatnya subur, jadi masih bisa dimanfaatkan. Oke teman-teman, materi di bab tentang pedosfer atau tanah udah kita jelaskan, mudah-mudahan teman-teman mengerti, dan di bab selanjutnya kita bahas nanti. Oke, makasih. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.